pada tahun 1476. Sebuah kapal diserang oleh kapal bajak laut. Pria ini adalah Christopher Columbus. Ya Christopher Columbus. Ya, mungkin. Kapal yang diserang oleh bajak laut mendapati kehancuran. Tapi dari semua orang yang ditangkap oleh bajak laut, hanya satu orang yang selamat. Dia adalah tidak, semua teman-temanku. Meanwhile, aku harus pergi dari sini. Cepat. Aku adalah bajak laut. Bos, satu kru hilang, bos. Ada satu orang yang kabur. Di mana dia? Itu, bos, dia sedang pergi dengan sebuah kayu. Oh, lihat saja kau. Makan ini. Apa itu, woy? Apa itu? Itu dari zaman kapan, Selanjutnya, setelah Christopher Columbus selamat dari pembajakan bajak laut itu, Christopher Columbus menuju pergi Portugal, belajar matematika. Apa-apaan ini, Cok? Apa-apaan ini, Cok? Aduh, aing. Kepalaku. Lalu, karena IQ yang sangat tinggi, Christopher Columbus memberikan sebuah argumen tentang jarum lewat untuk para pedagang dan juga para penjelajah laut. Dia berpikir bahwa orang-orang yang pergi ke barat itu lebih mudah melewati Samudra Atlantik daripada harus menyusuri dunia dan yang lainnya. Dia pun berargumen dengan seseorang. Jadi gini, Pak, saya itu punya argumen. Nah, habis itu kita nanti lewat Samudra Atlantik tuh. Habis itu kita nggak perlu bayar mahal kan? Kita itu nanti bakal lewat Samudra Atlantik. Nah, habis itu nanti kita muter ke barat. Kan barat kan jarang ada yang ngisi, Pak. Habis itu jangan jelajah juga. Gimana, Pak, menurut Bapak? tolong. Bego. Lalu, pada tahun 1492, Christopher Columbus bertemu dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Mereka membuat sebuah kontrak untuk membayar Christopher Columbus agar pergi dari sana, atau membayar membayar uang agar Christopher Columbus bisa menjelajahi samudra. Aku harus cari cara bagaimana bisa merayu raja agar dia pengen ngasih aku duit. Wahai Raja Ferdinand yang sangat baik. Iya. Jadi begini ya, Ratu. What the fuck? Pergi aja lah. Ya udah, lanjut aja deh. Oke, jadi saya itu punya cita-cita untuk mencari sesuatu yang baru di laut itu, mencari benua yang luas banget. Menurut Bapak, Anda setuju nggak? Maksudnya raja gitu, raja. Ngomong apa sih ini orang? Ratu? Oke. Menurut buku panduan, agar bisa merayu orang, kita harus mengeluarkan suara yang sangat garang. Akan kukeluarkan. Baiklah raja, aku akan persembahkan untukmu. Tuh raja, aku gak masuk gitu raja. Tolong raja, jangan. Aku cuma bikin kontrak raja, kasih aku kontrak dong. Agustus 1492, Christopher Columbus berhasil membuat kontrak yang mana dia menjelajahi samudra dengan kru-krunya. Dari perjalanan itu, Christopher Columbus mendarat di sebuah
daratan, benua yang mungkin disebut Amerika, tapi seandainya dia itu akan tapi aslinya Christopher Columbus mendarat di sebuah daratan yang nanti kelak bakal disebut dengan Panama. Ya, dia bukan darat di dia bukan darat di Amerika ya, itu sesat itu. Christopher Columbus lalu menyapa semua orang. Wih, wow, wow, sangat primitif. Apa ini, Cok? What the hell? Oh my god. Jadi kami datang ke sini dengan damai. Meanwhile, ambil semua barang-barang mereka, bawa anak dan perempuan mereka, perbudak laki-laki, ambil semua emas mereka, ambil semua rempah-rempah mereka, jangan biarkan mereka hidup, ambil semuanya, ambil. Dari perjalanan itu, Christopher Columbus atau si brengsek ini membawa 6 budak dari daratan Panama. Dari hal inilah semua Spanyol dan Eropa menjadi takjub dan juga kagum dengan sosok Christopher Columbus. Oh my god. Setelah pelayaran yang berlalu, brengsek Christopher Columbus membawa setidaknya hanya sedikit budak, atau dengan kata lain 500 budak sebagai hadiah untuk Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang mulia. Ini kupersembahkan untukmu. Bawa masuk budaknya. Ini adalah hasil jarahanku yang kalian berikan padaku. Semua yang kubawa ini ada taklukan, bentuk dari kegagahan dan bentuk dari keberanian seorang Christopher Columbus. Jadi bagaimana Yang Mulia Raja Ferdinand dan Ratu Isabella? Hah? Apa? Kok? Lah, kok nggak gitu, Raja? Kenapa, Ratu? Jangan dikembalikan dong. Ini saya capek-capek. Aduh, aing itu paham. Jangan, Ratu. Aku mohon duitnya. Aku butuh duit. Ratu, jangan. Karena tak dapat gaji dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Christopher Columbus kembali ke daratan Bahama untuk membalaskan dendam. Dia membuat kerja paksa yang sangat pedih pada suku Bunian, pada suku Hindia. Mereka disebut dengan Indians atau Hindia, orang-orang Hindia Timur. Orang-orang yang bekerja paksa ini banyak yang meninggal, banyak yang sakit karena penyakit yang dibawa oleh Christopher Columbus dan juga orang-orang Eropa lainnya. Semua orang diperbudak untuk mencari emas, padahal orang-orang yang diperbudak ini adalah suku Hindian asli. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Ayo kalian jangan malas. Nanti kalau malas nggak bisa makan nanti nggak bisa hidup. Ayo, come on. Tahun 1499, Raja Spanyol atau Raja Ferdinand tahu tentang hal yang disembunyikan oleh Christopher Columbus. Dia menyuruh pasukannya untuk menangkap Columbus. Columbus yang ditangkap akhirnya dipenjara di kerajaan. Berisik lego. Tahun 1502, Christopher Columbus akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia meminta membersihkan namanya dengan baik kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dengan kerja bakti, membersihkan apapun itu, yang penting namanya jadi baik. Ya. Christopher Columbus yang sudah menjadi baik namanya alias tobat, dia
meminta pada Raja Ferdinand atau Ratu Isabella untuk memberikan duit pada dia agar dia bisa belajar kembali seperti semula. Tawaran itu diterima oleh Raja Isabella dan Tawaran itu diterima oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Christopher Columbus akhirnya kembali berangkat. Aku kembali. Akan kutunggu kalian semua. Oh. Tapi pada tahun 1502 itu, Christopher Columbus yang kembali ke Panama mendapatkan kesialan dari Tuhan. Yang pertama, cuaca buruk. Oh no. Itu apa, Cok? What the hell? Oh my god. Bukan hanya cuaca buruk, tapi juga peperangan dari suku Panama asli yang memberontak untuk melawan Christopher Columbus. What the? Kamu mau apa? Apa? Wala, kami cuma ngambil uang, kami cuma pengen budak, jangan kejar kami. Astaga, padaku, Akhirnya, setelah berpetualang yang sangat panjang dan juga melelahkan, Christopher Columbus pada tahun 1506 meninggal di dalam rumahnya. Nggak tahu sih, tapi aku tanya gitu doang. Tapi pada masa-masa akhirnya itu, dia menyesali semua perbuatannya. Dia mengetahui kalau dia telah melakukan hal yang buruk, tapi dia agak senang karena dia mengakui dirinya sebagai penemu benua Amerika. Jadi ternyata Christopher Columbus dianggap sebagai pahlawan di Amerika. Karena itu dia telah menemukan benua Amerika. Terdapat juga ada Hari Columbus sebagai memperingati dia menemukan benua Amerika dan yang lain-lainnya. Jadi begitu saja kawan, cerita kita. Goodbye.